kemarin dari kita buka Explorer, jadi kita buka kayak manajemen training untuk main ID. Ya. Itu salah satunya juga ada dari anak-anak Trisakti Pertambangan yang bisa lolos dari seleksi puluhan ribu, padahal kita terimanya cuma 25 orang. Nah, memang hari ini itu sebenarnya Pak, kesiapan daripada teman-teman ini yang lebih dibutuhkan dan kesiapan untuk bekerja. Jadi ini bukan teoritis lagi nih Pak. Ya. Dan saya pun bisa sampai dengan sekarang seperti ini rasanya bukan juga karena dulu pinter mekanika teknik gitu, tapi ya memang karena saya lebih banyak problem solvingnya gitu. Nah ini mungkin yang bisa diperkuat di teman-teman di Trisakti gitu Pak. Universitas Trisakti, pusat wiataya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus Usakti, yaitu Bapak Dilo Seno Widakdo. Beliau saat ini adalah Direktur Pengembangan Usaha Mining Industri Indonesia, Min ID. Apa kabar Pak Dilo? Alhamdulillah baik Pak Sadono. Iya. Bapak mungkin bisa mulai cerita mengenai pengalaman dan kenangan ketika kuliah S1 di Teknik Mesin Universitas Trisakti, kemudian S2 Manajemen Internasional di Universitas Prasetya Mulia, pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PGAS Solution, pernah menjadi direksi PT Perusahaan Gas Negara, dan saat ini menjadi Direktur Pengembangan Usaha Min ID. Silakan Pak. Pak, jadi ini kayak cerita CV, kayak CV. Sebenarnya bukan orang Jakarta, kalau ditanyain orang mana? Orang Surabaya, karena dari kecil TK, SD, SMP, SMA adanya di Surabaya. Terus kuliah, kebetulan karena pindah, sebenarnya waktu itu pilihannya sih pinginnya ITS, tapi orang tua mintanya disuruh pindah ke Jakarta. Kebetulan karena kakak saya juga di alumni mesin, jadi saya yang daftarin malah kakak saya waktu masuk Teknik Mesin Trisakti di tahun 1987. Di tahun 1987 itu tadinya juga saya nggak kegambar tuh teknik mesin atau teknik elektro atau apa, itu nggak tahu gambar gitu. Tapi begitu masuk di Teknik Mesin Trisakti ini ya kayaknya cocok gitu. Jadi karena memang kebersamaan kuat, terus habis itu memang di sana waktu itu saya sama orang tua saya ditanyain,
ya kamu harus punya lingkungan yang baru. Kalau cuman di ITS saja ya hampir SMA saya itu SMA kompleks itu rata-rata masuknya ya SMA ITS juga. Yes, Jadi nggak akan ada perkembangan, ya harus suasana baru. Dan itu di Trisakti bagus menurut saya karena diversity-nya juga lumayan besar gitu kan. Jadi dari semua wilayah ada, Batak ada, Jawa ada, Kalimantan ada, kita bergabung semua di sana. Dan alhamdulillah tahun 91 lulus, itu juga saya dapat kerja pertama itu ya karena teman di Trisakti gitu. Jadi ya memang karena selain kuliah kita juga membangun network di Trisakti itu, dan itu berguna pada saat saya pertama kali kerja, ternyata memang bermanfaat gitu. Jadi pertama kali kerja saya di Bimantara itu, masuk Bimantara itu ya karena teman-teman dari Trisakti Teknik Mesin gitu. Nah memang yang mungkin kesan yang paling kuat selama saya kuliah itu ya kebersamaan di Trisakti itu, khususnya untuk teknik mesin itu memang luar biasa. Jadi memang kalau ngadepin kuliah apa segala macem itu ya memang kita sama-sama gitu. Saya ngerasanya itu kuliah itu bukan sendirian gitu, tapi kita sama-sama gitu. Jadi memang kebersamaan itu jadi sesuatu yang memang saya rasakan gitu, jadi sangat penting. Dan itu ternyata pada waktu kerja juga bermanfaat karena membangun teamwork itu ternyata memang menjadi salah satu kunci sukses. Nah yang kedua adalah survival mode. Nah ini di Trisakti ini kita belajar untuk bisa survive. Bayar sekolahnya mahal, ya kan? Kalau salah-salah kita ngejalaninnya, nggak lulus-lulus, makin mahal di biaya investasi sekolahnya. Jadi memang diajarin untuk apapun masalah yang dihadapi, baik itu ngerjain tugas apa segala macam, ya harus cari solusi. Solusinya gimana nih? Nyari solusi yang memang mungkin bukan cuma dalam tataran formalnya, tapi tataran non formalnya itu yang memang dibiasakan mungkin dari kuliah gitu ya, seperti itu. Jadi dua hal menurut saya yang membekas di saya waktu kuliah, masalah kebersamaan dan survival untuk mencari alternatif solusi. Dan ini saya pikir bermanfaat pada waktu saya bekerja. Terus masuk Bimantara, terus dari Bimantara keluar, masuk Sinarmas, baru ke Pega Solution, itu anak perusahaannya PGN, terus PGN, terus sekarang di WineID. Itu sih perjalanan ininya nih. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya, dikasih amanah sama pemerintah, dan ini yang saya coba untuk jalani. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesada. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah panji-panji. Sekarang Bapak di WineID holding tambang, artinya membawai beberapa anak perusahaan. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, anggota holding WineID ini, dan apakah dengan menjadi holding ini menjadi lebih efisien, apalagi Bapak tugasnya adalah mengembangkan usaha. Silakan Pak. Jadi awalnya memang semuanya itu BUMN tadinya jalan sendiri-sendiri nih Pak.
jalan sendiri-sendiri, bahkan berkompetisi satu sama lain, gitu kan. Karena memang secara ketentuannya kita itu ada dua, selain memang diminta untuk sebagai pioneering BUMN itu, juga diminta untuk mencari laba, gitu kan. Nah, pada waktu dulu sebelum adanya holding-holding ini memang antara Antam dengan misalnya Timah itu berkompetisi. Jadi ini yang kadang-kadang juga kita lihat bahwa ya memang kompetisi penting, tetapi yang lebih penting seharusnya adalah sinergi. Nah, dari dasar itu sebenarnya pemerintah kemudian melihat referensinya di beberapa negara di dunia juga adanya super holding gitu kan. Kalau misalnya di Malaysia ada Kasana, di Singapura juga ada super holdingnya gitu kan. Nah, di Indonesia ini diharapkan juga ada super holdingnya, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN. Nah, turunan dari super holding ini memang di setiap industri strategis ini diharapkan juga ada holdingnya. Nah, ini yang nantinya diharapkan nanti menjadi dirijen untuk bisa mensinergikan kelompok-kelompok perusahaan yang industrinya relatif sejenis. Nah, ini yang kemudian diinisiasi dengan adanya holding di industri tambang. Nah, industri tambang ada holding, ini kemudian dipilih karena klasternya ada Bukit Asam, ada Antam, ada Timah, ada Inalum. Nah, dari 4 ini kemudian dilihat mana yang masih kepemilikannya 100% milik negara. Nah, itu kemudian dipilih Inalum sebagai lead-nya, lead holdingnya. Nah, berkembangnya memang kemudian Inalum ini sekarang itu pada posisi ada yang Inalum sebagai operasional, ada Inalum yang memang nantinya akan didedikasikan menjadi holding dengan nama Mining Industry Indonesia atau disingkat MIND, gitu Pak. Nah, makanya ini sudah disepakati bahwa MIND dibentuk di tahun 2019. Kemudian anak usahanya ini ada Inalum, operasi, ada Antam, ada Timah, ada Bukit Asam. Nah, kemudian pada tahun 2019 juga kita diminta untuk sama pemerintah mengakuisisi Freeport. Kemudian di saat yang bersamaan juga kita juga diminta untuk mengakuisisi Inco yang dulu namanya Inco di Pak, tapi sekarang namanya Vale. Vale ini kita ambil 20%. Nah, sehingga di Freeport kita punya 51%, di Vale kita hari ini punya 20%. Untuk yang di Antam, Bukit Asam, Timah itu rata-rata sekitar 65%-an karena sisanya itu kepemilikan publik. Gitu Pak. Nah, ini memang ada ide dari pemerintah untuk bisa mensinergikan supaya lebih banyak sinerginya daripada kompetisinya. Dan ini sebenarnya terlihat begitu holding ini terbentuk, incremental pertumbuhannya juga luar biasa gitu. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah.
Pak Dilo, salah satu karya monumental Main ID ini adalah ketika diakuisisi PT Freeport ya, jadi menjadi 51% kepemilikan. Nah, mungkin bisa dijelaskan seberapa strategis keberadaan PT Freeport ini di dalam Main ID, atau termasuk apakah penyumbang tadi laba terbesar yang diharuskan sebagai layaknya sebuah perusahaan BUMN. Ya Pak, jadi mungkin flashback dulu Ya. sebelum diakuisisi. Jadi Freeport itu sudah ada sebelum di tahun 2019-2020 itu, sebelum 2019 itu Freeport udah ada sekitar 40 tahun, Pak. Ya. Jadi dari tambangnya itu masih bentuknya gunung, terus habis itu sampai jadi kayak lobang gitu kan, itu 40 tahun. Jadi dari informasi yang kita coba kumpulkan selama 40 tahun Freeport berdiri itu, atau berkarya itu sampai dengan 2019 itu, mungkin kira-kira sumbangsihnya ke negara ini dalam bentuk dividen, dalam bentuk pajak, dalam bentuk PNBP itu sekitar hampir 4,4 gitu, 4,4 sampai mungkin 5 miliar dolar lah gitu. Nah, kita beli Freeport itu kira-kira 3,8 atau 3,8 miliar dolar tuh Pak, 51%. Ya. Dalam waktu 2 tahun itu kita sudah dapat dividen. Itu kira-kira 3 miliar dolar Pak. Tapi bukan cuma dividen, ada PNBP, ada pajak, ada royalti gitu kan. Jadi sebenarnya ya memang itu yang harus kita lakukan gitu. Jadi yang 40 tahun kemarin itu mungkin dalam waktu 4 tahun, 5 tahun ini sebenarnya udah ketutup. Nah, itu hanya bisa kita lakukan dengan melakukan controlling yang lebih intens terhadap apa yang ada di Freeport, bisnisnya Freeport. Oh, sekarang kita tahu Pak, jualan tembaganya berapa, jualan emasnya berapa, jualan misalnya peraknya berapa. Oh, ada asam sulfatnya kita jual juga. Oh, ada apalagi misalnya slag, yaitu kita bisa jual, kita juga tahu gitu Pak. Nah, itu yang mungkin dulu itu belum kita dipotret secara jelas. Tapi kalau hari ini dengan adanya holding kita ini, kita bisa mengawasi operasionalnya Freeport ini sampai ke dalam-dalamnya gitu Pak. Nah, ini yang menurut saya secara bisnis juga baik, secara governance terhadap pendapatan negara juga baik, dan secara masa depan kita sekarang bersama-sama nih sama Freeport. Bahkan mungkin hari ini untuk sampai dengan 2040 sampai dengan 2050 kita sudah menemukan cadangan-cadangan baru yang akan kita kerjakan untuk keberlangsungan dari Freeport, sehingga Freeport ini nggak cuma dalam kurun waktu singkat, tapi ya kita memang melihat sustainability daripada bisnisnya ini seperti apa. Dan hari ini mungkin hampir di atas 95% Pak pegawainya itu ya orang Indonesia. Kita bisa memastikan itu gitu. Bahkan hampir dari 95% itu di atas 50% itu adalah warga Papua gitu. Yang memang dari sana. Nah, ini yang dulu itu mungkin agak sulit untuk bisa mengintervensi operasionalnya daripada Freeport, tapi hari ini kita bisa ke sana. Nah, secara konsolidasi Freeport setiap tahun
konsisten nih Pak memberikan dividen kepada Mind ID yang memang sebagai representasi dari negara. Dan kalau kita juga pembiayaan nggak harus pakai dananya kita sendiri, kita juga menerbitkan surat utang untuk misalnya membiayai itu, dan hari ini pun semuanya berjalan dengan lancar untuk masalah pembiayaan dan pengembalian terhadap pembiayaannya itu. Ya. Jadi menurut saya sih Freeport adalah salah satu contoh sukses daripada program akuisisi yang memang dari pemerintahnya kita cukup mendukung untuk kita secara korporasi melaksanakan merger and acquisition tersebut gitu Pak. Ya, kalau diwujudkan dalam angka share-nya keuntungan dari Freeport ini terhadap Mind ID berapa persen, Pak? Kita sih sementara ini masih tetap Bukit Asam sih Pak yang terbesar. Ya ada, cuman saya nggak pegang datanya gitu Pak. Baik. Nah, tapi kalau share-nya mungkin karena dia gradual gitu, gradual. Oh berapa naik lagi tahun ini naik lagi gitu. Lambang jiwa bergerak maju dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra bangun negara Pancasila, wujudkan Indonesia. Baik Pak Dito. Bapak sebagai direktur pengembangan usaha, ini kan ada di pertambangan itu ada usaha-usaha yang bahan bakunya itu mulai berkurang, tetapi juga ada yang sekarang sedang boom itu, misalnya nikel dan bauksit itu juga luar biasa. Nah ini bagaimana pandangan Pak Dil? Kalau menurut saya, nih pertanyaan ini mungkin bisa dibandingkan gitu Pak. Ya. Pertanyaan ini diberikan pertanyaannya kepada era zaman sebelumnya gitu, sebelum adanya holding gitu kan. Ya. Dan dengan setelah adanya holding, tapi mungkin saya akan jelasin setelah adanya holding. Jadi kalau dulu tumpuan APBN itu ada di oil and gas dulu, zaman dulu. Nah hari ini Pak, kita bisa punya surplus neraca perdagangan itu ya karena kita punya kelebihan dari komoditas mineralnya kita. Nah, ini juga kenapa kok sekarang kita bisa seperti ini ya? Karena kita sekarang sudah lebih bisa di-manage dengan lebih baik gitu Pak. Jadi kalau menurut saya ini hari ini tidak ada barang, Bapak mungkin boleh lihat di sekitar tempatnya Bapak, handphonenya Bapak itu ada mineral, unsur mineralnya enggak? Ada. Baju yang kita pakai ini ada unsur mineralnya enggak? Ada. Apapun lah. Kursi kita ada mineralnya enggak? Ada. Bahkan mungkin botol aqua itu ada timahnya Pak. Jadi hampir semua barang yang ada di sekitar kita ini semuanya ada unsur mineralnya. Nah kebetulan unsur mineralnya ini kita cukup banyak. Yang dulu mungkin belum dikelola dengan relatif lebih baik. Hari ini sudah mulai dikelola dengan lebih baik. Nah, khususnya untuk komoditas-komoditas yang memang dikelola oleh grup Mind ID ini Pak. Kita memang punya mandat hari ini dari pemerintah untuk
arahnya itu pemerintah itu ingin membuat sentralisasi industri electric vehicle, khususnya adalah baterai. Itu industrinya sentralisasinya ada di Indonesia. Kenapa kok kayak gitu? Karena unsur yang ada di baterai untuk electric vehicle itu mayoritas ada di Indonesia. Jadi kayak misalnya nikel itu ngambil porsinya mungkin sekitar 15%. Aluminium itu ngambil porsinya sekitar 20%. Artinya dua bahan ini aja udah 35%, Pak. Ada lagi graphite yang hari ini kita bisa pakai sintetik graphite-nya itu dari activated carbon yang berasal dari coal. Itu 30%. 65% itu dari situ. Terus tembaga 10%, 70%. Ya. Terus ada masalah besi, ada masalah elektrolyte-nya yang memang unsurnya mungkin sekitar 10%, which is 50% dari unsur itu mineralnya ada di kita. Dalam bentuk rare earth, dalam bentuk macam-macam. 75%, Pak. 75%. Kalau ngomong litiumnya itu cuma 7%, Pak. Yang mungkin nggak ada di Indonesia. Ya. Jadi memang strategis semua ini, Pak. Mineral untuk, jadi makanya pemerintah mencanangkan untuk industri baterai itu diharapkan sentralisasinya ada di Indonesia. Nah, untuk itu makanya banyak regulasi yang terkait sama nikel, regulasi terkait sama boksit yang nantinya untuk produk aluminium, regulasi yang kaitannya sama konsentratnya Freeport, bukan cuma emasnya nih Pak, tapi tembaganya yang untuk dukung 10%-nya batu bara. Ini memang hari ini menjadi concern-nya pemerintah, termasuk dari Main ID untuk sama-sama kita buatkan nih. Nah, sehingga kita memang bisa menjadi pemain utama untuk industri ekosistem baterai mobil atau kendaraan elektrik di dunia. Nah, ini yang memang menjadi concern-nya pemerintah gitu. Makanya smelter tembaga harus dibangun di Indonesia. Smelter boksit harus dibangun di Indonesia. Smelter nikel harus dibangun di Indonesia. Nah, ini hal yang kayak gini yang memang dalam upaya untuk memang membuat sentralisasi itu tadi, Pak. Dan hari ini memang terjadi gitu. Ya. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Jadi menurut Pak Dilo tadi sudah dikatakan bahwa APBN sudah mulai bergeser tumpuannya. Jadi kira-kira Main ID ini nanti bisa menggantikan posisi Pertamina gitu Pak kira-kira. Dalam konteks apa nih Pak? Karena Pertamina kan juga punya target sendiri juga. Saya nggak ngomong menggantikan dalam konteks. Tapi memang pemerintah tentunya di dalam merancang sebuah APBN-nya itu kan sekarang sudah mulai melihat bahwa tidak harus bertumpu kepada oil and gas, misalnya ke pariwisata juga mungkin, gitu kan Pak. Ke telekomunikasi juga mungkin. Nah, salah satunya adalah industri mineral. Nah, makanya industri mineral ini termasuk industri strategis
di era pemerintahan yang sekarang. Jadi paling tidak akan menjadi lebih besar perannya di dalam pendapatan negara, itu kira-kira Pak ya. Ya kalau sekarang memang targetnya sudah ditarget untuk lebih besar terus, Bos. Iya. Baik. Universitas Trisakti Pusat Wiataya alma mater kita menyumbang tenaga sejarah berkarya dengan penuh jiwa berkibarlah panji-panjimu lambang jiwa bergerak maju. Nah, kemudian yang mungkin menjadi apa Pak, pembahasan atau pertimbangan adalah ke depan ini pemerintah berkomitmen untuk apa menghasilkan energi hijau atau komitmen untuk mengurangi karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca. Apakah itu akan menjadi hambatan Pak bagi industri pertambangan? Ya satu sisi itu menjadi tantangan ya Pak ya. Ya. Karena salah satu komoditasnya kita ini kan adalah batu bara, gitu kan. Nah salah satu komoditasnya kita batu bara yang dianggap batu bara ini adalah sebagai energi primer yang kotor. Nah ini memang cukup menantang nih Pak. Di satu sisi 75% mungkin pembangkit di Indonesia ini kan masih pakai batu bara. Jadi kalau kita ngomong apakah hari ini kita siap kalau harus beralih ke energi yang bersih, jawabannya adalah tidak. Karena mungkin Bapak juga nggak mau kan mati lampu rumahnya gitu kan. Karena pembangkitnya kita 75% nih Pak. Iya. Pertanyaannya apakah kalau kita merubah energi primernya dari batu bara ini menjadi energi gas, menjadi energi renewable yang lebih mahal, kita siap? Pertanyaannya tentu itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Mau nggak harga listriknya naik? Nah ini yang memang menjadi tantangan. Tapi bukan berarti pemerintah sendiri sudah mencanangkan bahwa di tahun 2050 ini ada target net zero karbon yang memang harus tercapai. Nah artinya bukan cuma kita nih Pak, bukan kita yang di industri tambang saja, tetapi juga semua komponen yang harus bicara bahwa kita punya kontribusi masing-masing untuk bisa mencapai target tersebut. Artinya hari ini kita coba untuk misalnya melakukan transaksi karbon kredit dengan misalnya PTP, perhutani di sesama BUMN. Karena mereka punya hutan banyak Pak. Mereka menghasilkan kredit nih. Nah artinya itu yang sedang kita lakukan. Selain kita juga melakukan upaya-upaya penurunan emisi terhadap operasionalnya kita. Nah, seperti penggunaan BBM, ya kita coba untuk beralih ke energi primer yang lebih bersih seperti gas. Kita juga di beberapa tempat Vale kita pakai PLTA. Di Inalum kita pakai PLTA. Jadi upaya-upaya yang seperti itu tetap kita lakukan. Tapi kita tidak bisa menghindari hari ini, ya tetap masih harus berurusan dengan energi fosil yang tidak renewable.
tetapi kita coba untuk bisa menurunkan tingkat emisi tadi dengan beberapa langkah. Seperti kita melakukan reboisasi terhadap bekas tambangnya kita hutankan lagi gitu. Terus kita buat konservasi. Nah, ini upayanya kita untuk tadi. Jadi bukan menghindari, Pak. Tetapi upaya apa yang kita bisa buat untuk bisa membalance karbon yang kita hasilkan dengan upaya-upaya penyerapan terhadap emisi karbon yang kita hasilkan. Kira-kira seperti itu konsepsinya. Pak Dan Dilu, itu kita melibatkan masyarakat sehingga bentuknya jadi kayak circular ekonomi. Jadi kita ajak untuk warga menanam pohon, terus kemudian dari menanam pohon itu kemudian hasilnya juga nanti sebagian daripada kita jadikan briket untuk bahan bakunya kita, misalnya kayak gitu dari cangkang pohon itu tadi, gitu. Misalnya seperti itu, Pak. Baik, Pak Dilu. Nah, mungkin prospek ke depan ya, perusahaan-perusahaan yang ada di bawah MindID ini. Saya pernah wawancara baik dengan pimpinan Aneka Tambang maupun pimpinan PT Timah. Mereka membutuhkan cukup besar dana untuk investasi untuk pengembangannya. Kalau seperti itu, seperti apa Pak? Apa ada kolaborasi internal gitu atau seperti apa yang dilakukan holding? Jadi holding hari ini kayak memberlakukan kayak misalnya national pooling, kita sebut namanya national pooling. Jadi Bukit Asam yang excess fund itu daripada duitnya cuma ditaruh di bank, gitu kan? Tapi ini kita bisa salurkan sebagai bentuk pinjaman ke misalnya Aneka Tambang. Daripada Aneka Tambang harus minjem kredit sama bank, misalnya bunganya 6%, di sini kira-kira lebih murah. Oh, daripada di sini cuma naruh di bank bunganya rendah, tapi ini bisa berikan kredit ke ini supaya bunganya lebih baik. Nah, itu yang kita kelola dalam bentuk yang namanya national pooling. Jadi kita coba untuk mensinergikan pembiayaan ini. Nah, kalau misalnya ada pun yang kalau misalnya kurang pun kita dari MindID punya kapasitas untuk membuka potensi penggalangan dana baik itu dalam bentuk obligasi ataupun dalam bentuk financial instrumen yang lainnya gitu. Kira-kira gitu, Pak. Iya, Pak. Kita masih punya kuota untuk obligasi yang belum ditarik aja masih banyak banget gitu. Jadi kita sebenarnya karena debt to equity-nya kita juga masih longgar sekali. Dengan tekad bersatu, mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegar perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah panji-panjimu. Menarik sekali, Pak. Sekarang kembali ke Universitas Trisakti. Menurut Bapak, apa selain pembekalan hard skill ya, keahlian, ilmu dan sebagainya yang dibekal dari Universitas Trisakti yang kemudian bermanfaat ketika Bapak merintis karir? Saya nggak ngikutin terus terang, Pak, nih, Pak. Teman-teman lulusan Trisakti, tapi kemarin dari kita buka Explorer, jadi kita buka kayak manajemen training untuk MindID. Itu salah satunya juga ada dari anak-anak Trisakti pertambangan yang bisa lolos dari seleksi puluhan ribu, padahal kita terimanya cuma 25 orang. Nah, memang
hari ini itu sebenarnya Pak, kesiapan daripada teman-teman ini yang lebih dibutuhkan, dan kesiapan untuk bekerja. Jadi ini bukan teoritis lagi nih Pak. Ya. Dan saya pun bisa sampai dengan sekarang seperti ini rasanya bukan juga karena dulu pinter mekanika teknik gitu, tapi ya memang karena saya lebih banyak problem solvingnya gitu. Nah ini mungkin yang bisa diperkuat di teman-teman di Sakti gitu Pak. Jadi terakhir, kalau ada kesenjangan antara apa yang diperoleh di perguruan tinggi dan kemudian di praktek seterusnya, apa yang ingin Bapak sarankan? Persiapan baik secara institusional maupun persiapan individu para mahasiswa yang sekarang masih belajar. Polanya ya Pak ya, pola belajar itu saya dulu merasanya bahwa saya belajar itu nggak banyak di kelas. Saya belajarnya itu mungkin saya lebih banyak di himpunan dulu nongkrongnya daripada di kelasnya. Tiap hari saya masuk dari pagi sampai sore gitu. Mungkin pelajaran-pelajaran tertentu gitu malah saya, kalau Bapak jujur nih saya tanya gitu sama saya, dosen bahasa Inggris saya itu laki apa perempuan saya nggak tahu, saya nggak pernah masuk. Sampai segitu-gitunya gitu Pak. Tapi saya padahal ada tuh dari pagi sampai sore. Tapi saya bergaul gitu di sana itu. Dan saya juga punya kegiatan-kegiatan praktikum, itu malah saya lebih suka gitu untuk ini. Tapi nggak tahu nih sekarang kan sivitas akademika ini polanya seperti apa gitu. Terus kalau setahu saya dulu banyak ya senior yang suka ngasih sharing knowledge gitu ya. Ini saya nggak tahu deh kalau sekarang itu seperti apa gitu. Padahal rasanya kalau dulu saya ditanyain lebih nurutan ke dosen atau senior. Saya nggak tahu deh kalau sekarang itu kayak gimana gitu. Tapi rasanya artinya gini, senior ini kalau ngomong mungkin lebih diperhatikan dan mereka langsung ke praktikalnya gitu, sharing tentang pengalamannya gitu. Dalam menghadapi kasus-kasus gitu. Jadi bukan cuma dipecahkan melalui satu pendekatan ilmiah. Tapi kan juga harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih banyak ke yang memang expert justice gitu dalam hal ini, dalam konteks ya pengalaman. Nah, saya nggak tahu gitu Pak. Contoh kayak misalnya teman-teman ini kalau misalnya di project management gitu kan, begitu lulus suruh pegang perencanaan, mereka harus mulai dari bawah sekali gitu. Padahal itu keteknikan sekali gitu. Memang ada ini, tapi prosesnya mungkin project management butuh skill teknis, tapi juga butuh skill project manajemennya misalnya gitu. Tapi ini nggak banyak gitu dieksplorasi. Lah kebetulan kalau dulu saya memang karena kerjanya itu lebih banyak ngadain simposium, ngadain ini, jadi hal-hal itu relatif lebih dapat gitu. Jadi begitu kerja ya udah langsung bisa tune in daripada yang memang. Jadi memang menurut saya memang pendekatan akademis perlu, tapi juga ini juga perlu diimbangi juga sama pendekatan-pendekatan yang memang sharing pengalaman.
dari expert justice judgment gitu. Jadi untuk bisa mengambil keputusan kalau misalnya ada pendekatan seperti ini, permasalahan seperti ini. Contoh nih Pak, waktu saya di PGN, taunya nyari pipa bocor gimana? Wah itu kalau anak ITB mungkin dihitung Pak. Wah head loss ya gimana ini ya gimana. Tapi karena saya anak Trisakti, saya nggak begitu pinter nih hitung kayak gitunya tuh. Tapi saya diajari pada waktu itu dengan pendekatan bahwa cari solusi, ambil gombal, kasih minyak tanah, bakar, tendang-tendangin. Begitu di sana, bos, itu tempatnya di situ, pasti bocornya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dilo Sinowidakdo, Direktur Pengembangan Usaha Mining Industry Indonesia Mine ID, yang telah berbagi pengalaman selama ini, apa yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita, terutama bagi generasi muda yang sedang belajar, bisa memberi inspirasi dan motivasi. Sekali lagi terima kasih Pak Dilo. Selamat bekerja, ya sukses. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kini sudah berbeda, begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia baik-baik ya di sana. Saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dan.